Selamat pagi, siang, sore, malam, dan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai PSAK 13 tentang kombinasi bisnis. Perkenalkan dengan saya Abigail Sayola, NIM 2023-50332. Perkenalkan, nama saya Steven Kusuma dengan NIM 2023-50308. Nah, standar ini membahas bagaimana sebuah perusahaan mencatat dan melaporkan transaksi penggabungan atau akuisisi bisnis, yaitu ketika satu entitas memperoleh kendali atas entitas lain. Nah, tujuan dari PSAK 13 ini adalah untuk memastikan kalau informasi dalam laporan keuangan itu menjadi relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Standar ini penting karena kombinasi bisnis sering terjadi di dalam usaha modern, baik dalam bentuk akuisisi, merger, maupun mengambil alihan saham. PSAK 13 ini merupakan penyesuaian dari IFRS 3 Business Combination yang diadaptasi oleh IAI. Nah, standar ini diberlakukan agar pelaporan keuangan di Indonesia selaras dengan standar internasional dan dapat meningkatkan transparansi terhadap aktivitas merger dan akuisisi. Mengacu pada paragraf 1 dalam PSAK 103, tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi dan keandalan informasi laporan keuangan mengenai kombinasi bisnis. Yang kedua, untuk mengatur bagaimana pihak pengakuisisi harus mengakui dan mengukur aset liabilitas dan komitmen pengendali, dan juga mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon, serta mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis tersebut. Nah, secara sederhana, PSAK 13 ini masih kalau setiap penggabungan usaha dapat dilaporkan secara transparan dan konsisten, sehingga pengguna laporan keuangan tidak salah menafsirkan nilai atau posisi keuangan perusahaan setelah akuisisi. PSAK 13 berlaku untuk semua transaksi atau peristiwa yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, yaitu saat salah satu entitas memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis lain. Tapi ada beberapa pengecualian atau kasus yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 13, yaitu kombinasi entitas atau bisnis pengendali karena diatur oleh PSAK sendiri. Kedua, akuisisi aset tunggal atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis. Dalam hal ini tidak akan timbul goodwill. Dan yang terakhir, akuisisi oleh entitas investasi yang diatur di PSAK 110. Dengan demikian, PSAK 103 ini cuma berlaku kalau akuisisinya adalah sebuah bisnis utuh, bukan cuma keluar aset saja. Lalu, dalam PSAK 103, setiap kombinasi bisnis wajib mencatat menggunakan metode akuisisi atau acquisition method. Metode ini tuh nekanin kalau pihak pengakuisisi atau acquired harus mengidentifikasi dan mengukur aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendali pihak si akuisisi pada nilai wajar. Ada 4 langkah utama dalam metode akuisisi. Yang pertama, identifikasi pihak pengakuisisi. Kemudian, tentuin tanggal akuisisi. Lalu kita akuin dan mengukur aset terindikasi, liabilitas, dan kepentingan non-pengendali. Yang terakhir, kita akuin dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, metode ini ngebantu mastiin kalau semua unsur dalam transaksi diukur secara objektif dan dapat diverifikasi, sehingga hasil laporan keuangannya akan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari entitas yang digabung. Akui aset dan liabilitas yang diperoleh menurut PSAK 3 paragraf 10-12, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi harus mengakui seluruh aset dan liabilitas dan identifikasi secara terpisah dari goodwill. Sebuah aset atau liabilitas dapat diakui cuma kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, memenuhi definisi aset atau liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang kedua, merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Dalam prinsip pengukuran, yaitu menentukan berapa nilai dari aset dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 13 paragraf 18-20, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih harus diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai wajar di sini berarti harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi normal di pasar aktif. Selain itu, PSAK 13 juga mengatur bahwa kepentingan dan non-pengendali dapat diukur dengan 2 metode, yaitu berdasarkan nilai wajar atau berdasarkan proporsi kepemilikan terhadap aset neto teridentifikasi. Nah, pengukuran ini ngasih gambaran ekonomi yang lebih realistis terhadap aset dan kewajiban perusahaan hasil kombinasi. Dengan itulah seluruh laporan keuangan pasca akuisisi mencerminkan nilai ekonomi aktual, bukan cuma dari nilai buku dari perusahaan sebelumnya. Nah, walaupun prinsip utama PSAK 13 menggunakan nilai wajar, standar ini juga ngasih pengecualian terbatas untuk beberapa pos tertentu, antara lain. Pertama, liabilitas dan aset kontingensi yang pengakuannya mengikuti PSAK 237. Yang kedua, pajak penghasilan tambahan yang mengikuti PSAK 212. Yang ketiga, imbalan kerja sesuai PSAK 219. Yang keempat, sewa dan aset
sewa dan aset indemnisasi sesuai PSK 11. Dan terakhir, transaksi pembayaran berbasis saham yang mengikuti PSK 12. Artinya, untuk pos-pos khusus tersebut, pengakuan dan pengukurannya tidak murni berdasarkan nilai wajar, tapi mengikuti standar spesifik yang mengaturnya. Hal ini tuh dilakukan agar pelaporan keuangan tetap konsisten atas standar PSK dan tidak terjadi tumpang tindih aturan. Setelah aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar, langkah berikutnya adalah menghitung goodwill. Menurut PSK 13 paragraf 32, goodwill adalah selisih lebih antara yang nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, kepentingan non pengendali, dan kepentingan sebelumnya pada pihak yang konstitusi dikurangi dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Artinya, goodwill mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara individual, seperti reputasi, loyalitas pelanggan, atau keahlian manajemen. Contohnya, kalau perusahaan A ngebeli perusahaan B dengan harga 100 miliar dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi merupakan 30 miliar, maka selisih 10 miliar tersebut akan dicatat sebagai goodwill. Goodwill tidak akan diamortisasi, tapi bakal diuji penurunan nilainya secara periodik sesuai dengan PSK 236 tentang penurunan nilai. Nah, menurut paragraf 37 PSK 13, imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis adalah seluruh aset, liabilitas, dan instrumen ekuitas yang diserahkan oleh pihak pengakuisisi kepada pihak diakuisisi. Imbalan ini dapat berbentuk kas atau secara kas, aset non-kas, saham perusahaan pengakuisisi, imbalan kontingensi, atau kombinasi dari beberapa bentuk di atas. Nah, semua bentuk imbalan tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Contohnya, kalau perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan memberikan 1 juta lembar saham, senilai 50.000 per saham, maka imbalan yang dialihkan adalah sebesar 50 miliar. Perlu diperhatikan juga kalau jika ada imbal hasil atau imbalan kontingensi, nilai wajarnya harus tetap diperhitungkan dalam total imbalan yang dialihkan. Masih berkaitan dengan slide sebelumnya, imbalan kontingensi adalah pembayaran tambahan yang tergantung pada pencapaian kondisi tertentu di masa depan. Misalnya, pihak pengakuisisi setuju untuk bayar tambahan 10 miliar pada pemilik lama jika laba perusahaan mencapai target budget tertentu dalam 1 tahun. Imbalan kontingensi harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Kalau diklasifikasikan sebagai ekuitas, nilainya tidak akan diukur kembali setelah akuisisi. Kalau diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, nilainya diukur ulang setiap akhir periode pelaporan. Dan perubahan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi. Nah, ketentuan ini tujuannya untuk mengasih gambaran realistis tentang potensi kewajiban atau keuntungan masa depan yang timbul akibat kesepakatan akuisisi. Dalam praktiknya, nggak semua kombinasi bisnis terjadi dalam satu kelompok. Dalam praktiknya, nggak semua kombinasi bisnis terjadi dalam satu waktu atau dengan pembayaran langsung. PSK 13 mengenalin 2 jenis kombinasi bisnis khusus. Yang pertama, kombinasi bisnis bertahap atau step acquisition. Nah, menurut paragraf 41 sampai 42, ini tuh terjadi ketika pihak pengakuisisi sudah memiliki sebagian kepemilikan sebelumnya, kemudian membeli tambahan saham hingga memperoleh kendali. Yang kedua, ada kombinasi bisnis tanpa imbalan. Nah, menurut paragraf 43 sampai 44, ini terjadi kalau pengendalian diperoleh tanpa adanya pembayaran langsung, misalnya karena pihak akuisisi membeli kembali sahamnya sendiri atau karena hilangnya hak serta minoritas yang sebelumnya menghalangi pengendalian. Dalam situasi ini, metode akuisisi tetap diterapkan, tapi nggak ada kas atau aset yang dialihkan. Gitu. Setelah akuisisi dilakukan, bisa aja pihak pengakuisisi belum punya semua informasi yang dibutuhkan untuk mengukur seluruh aset dan liabilitas secara tepat. Nah, untuk itu, PSK 13 paragraf 45 sampai 49 ini ngasih waktu yang disebut periode pengukuran, yaitu maksimal 1 tahun sejak tanggal akuisisi. Selama periode ini, nilai sementara dapat dipakai untuk pos-pos yang belum diukur pasti. Pas informasi tambahan diperoleh, pengukuran tersebut disesuaikan secara retrospektif agar mencerminkan kondisi sebenarnya pada tanggal akuisisi. Dalam PSK 13 juga dijelaskan kalau tujuan dari penyesuaian selama periode pengukuran adalah untuk memastikan pengukuran awal mencerminkan informasi yang sebenarnya tersedia pada tanggal akuisisi. Tim pengakuisisi perlu mempertimbangkan 2 hal utama. Apakah informasi tambahan yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi tanggal akuisisi dan juga kapan informasi tersebut diperoleh. Transaksi itu terjadi bersama dengan kombinasi bisnis, termasuk ke dalam bagian dari transaksi akuisisi itu sendiri. Menurut PSK 13 paragraf 52, beberapa transaksi itu mungkin bersifat terpisah, meskipun dilakukan pada waktu yang sama. Contohnya, pembayaran kepada karyawan pihak akuisisi sebagai kompensasi atas jasa masa depan
Yang kedua, penyelesaian hubungan yang telah ada sebelumnya seperti kontrak lama antara kedua pihak. Dan yang ketiga, biaya jasa profesional seperti biaya konsultan, notaris, dan pengacara. Ya, ini juga tidak termasuk harga perolehan, melainkan dicatat sebagai beban periode berjalan. Di PSK 13 juga secara jelas mengenai biaya akuisisi, yaitu semua biaya yang timbul karena proses penggabungan bisnis. Biaya ini dapat berupa si konsultan, penasihat hukum, akuntan, dan atau penilai, biaya administrasi dan perjalanan, dan biaya penerbitan efek utang atau ekuitas. Semua biaya akuisisi tidak boleh semua biaya akuisisi tidak boleh dikapitalisasi ke dalam harga perolehan, tapi harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Salah satunya pengecualian adalah biaya penerbitan efek yang diatur dalam PSK 232. Setelah proses akuisisi selesai dan seluruh aset serta liabilitas diakui, maka tahap berikutnya adalah pengukuran dan pelaporan serta pengakuan awal. Menurut PSK 13 paragraf 54, pada umumnya pihak pengakuisisi harus mengikuti PSK lain yang relevan untuk mengukur kembali setiap pos di periode berikutnya. Tapi ada beberapa hal yang memiliki ketentuan khusus. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali atau the acquired right akan diamortisasi selama sisa periode kontraktualnya. Yang kedua, ada liabilitas kontingensi. Itu diukur dalam nilai yang lebih tinggi antara jumlah awal atau jumlah sesuai PSK 237. Yang ketiga, ada aset indemnifikasi. Ini diukur kembali berdasarkan nilai liabilitas atau aset yang dijaminkan. Yang keempat, terakhir, imbalan kontingensi. Ini berupa ekuitas yang tidak diukur ulang. Kalau berupa liabilitas, maka diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan dan perubahannya diakui dalam laba rugi. Maka dari itu, setelah diakuisisi semuanya, pengukuran selanjutnya bergantung pada sifat setiap pos yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Juga ada mengenai pengungkapan atau disclosure. Tujuannya untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan kombinasi bisnis yang terjadi selama periode berjalan atau setelah periode berakhir, tapi sebelum laporan diterbitkan. Nah, yang kedua, menilai dampak penyesuaian yang diakui di periode berjalan yang berkaitan dengan kombinasi bisnis di periode ini atau sebelumnya. Jenis informasi yang harus diungkapkan. Ada informasi tentang kombinasi bisnis baru, kayak nama dan deskripsi akuisisi, tanggal akuisisi, persentase pemisahan, dan lain-lain. Dan juga ada informasi tentang penyesuaian periode pengukuran, tentang apa aja perubahan dari jumlah sementara yang diakui sebelumnya, dan dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan. PSK 13 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Artinya, hanya untuk kombinasi bisnis yang terjadi setelah tanggal tersebut. Penyesuaian dan amandemen dilakukan beberapa kali pada tahun-tahun berikutnya, 2015, 19, 19, 21, dan 22 untuk menyesuaikan dengan PSK lain, misalnya PSK 19 tentang instrumen keuangan, PSK 19 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSK 19 tentang sewa, dan PSK 19 tentang kontrak asuransi. Nah, goodwill yang diakui sebelum PSK 13 berlaku, ada dua, goodwill positif dan goodwill negatif. Di goodwill positif itu akan mulai 1 Januari 2011. Dia diamortisasi goodwill, dihentikan akumulasi amortisasi yang udah ada dihapuskan dari catatan buku, dan goodwill kemudian diperiksa beneran nilainya sesuai PSK 236. Kemudian kalau goodwill negatif, perusahaan punya goodwill negatif dari akuisisi 2011, maka saldo tersebut dihapuskan langsung ke saldo laba awal pada periode pertama PSK ini berlaku. Di sini ada bagian terakhir membahas pajak penghasilan. Pihak pengakuisisi harus mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tambahan yang timbul dari aset dan liabilitas yang diperoleh sesuai dengan ketentuan PSK 212. Setiap perbedaan temporer antara nilai wajar dan dasar pajak dari aset atau liabilitas harus diakui sebagai pajak tangguhan. Selain itu, untuk kombinasi bisnis yang terjadi sebelum PSK 13 berlaku efektif. Pengukuran pajak tangguhan dilakukan secara prospektif. Artinya, nggak perlu menunjukkan kembali kombinasi bisnis yang lama. Tujuan pengaturan ini adalah agar laporan keuangan mencerminkan seluruh dampak pajak dari kombinasi bisnis secara akurat dan konsisten, sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Identifikasi pihak pengakuisisi. Nah, jadi dalam PP 13, pihak pengakuisisi itu adalah entitas yang memperoleh kendali atas pihak lain. Terus untuk PP 14 itu menjelaskan jika kombinasi bisnis pakai kas, aset, atau liabilities,
pihak yang membayar itu biasanya pengakuisisi. Nah, menurut PP 16 itu umumnya entitas yang berukuran lebih besar itu baik dari sisi aset, pendapatan atau laba itu akan menjadi pihak pengakuisisi. Terus untuk PP 15 jika pakai pertukaran saham, penerbit saham itu umumnya pengakuisisi. Nah, tapi lihat juga dari hak suara, pengendalian dewan, dan premi saham. Terus untuk PP 16 itu menjelaskan bahwa entitas yang lebih besar biasanya itu jadi pengakuisisi. Terus untuk PP 17 kalau misalnya lebih dari 2 entitas itu bergabung, tetap ditentukan satu pengakuisisi dengan faktor-faktor yang tadi saya jelaskan. Terus untuk PP 18 jika entitas baru hasil gabungan itu tidak otomatis jadi pengakuisisi kecuali memang punya pengendali. Masuk ke akuisisi terbalik. Nah, PP 19 itu menjelaskan bahwa normalnya pengakuisisi itu adalah perusahaan yang mengeluarkan saham atau membayar untuk membeli perusahaan lain. Nah, tapi pada akuisisi terbalik ini justru kebalikannya. Nah, perusahaan yang secara hukum kelihatan dibeli ternyata itu sebenarnya justru yang menguasai. Nah, contohnya kalau misalnya ada perusahaan A di mana perusahaan A ini kecil tapi sehat dan perusahaan B yang besar tapi bermasalah. Nah, secara hukum perusahaan A ini menerbitkan saham baru dan membeli perusahaan B. Nah, jadi di atas kertas hukum A itu pengakuisisi dan B itu diakuisisi. Nah, tapi kenyataannya manajemen B ini mengendalikan perusahaan gabungan setelah transaksi. Nah, artinya B itu adalah pengakuisisi akuntansi. Nah, dampak ke laporan keuangannya itu yang pertama ada nama laporan konsolidasi pakai nama perusahaan penerbit saham atau A sebagai pengakuisisi hukum. Nah, tapi isi laporannya itu mengikuti sejarah perusahaan yang benar-benar mengendalikan yaitu B pengakuisisi akuntansi. Selanjutnya masuk ke pengukuran imbalan yang dialihkan. Nah, PP 20 itu menjelaskan bahwa dalam akuisisi terbalik pengakuisisi akuntansi itu biasanya tidak memberikan imbalan langsung melainkan pihak yang diakuisisi akuntansi yang menerbitkan saham kepada pemilik pengakuisisi akuntansi. Terus lanjut ke penyusutan dan penyajian laporan keuangan. Nah, dalam PP 21 itu menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu diterbitkan atas nama entitas induk hukum, namun isinya itu mencerminkan kelanjutan dari laporan pihak pengakuisisi akuntansi. Nah, struktur modalnya itu tetap mengikuti pihak penerbit saham. Terus untuk PP 22 itu menegaskan bahwa laporan konsolidasi itu disusun dengan cara aset dan liabilities itu mengakuisisi akuntansi dicatat sebagai nilai tercatat, sedangkan aset dan liabilities pihak yang diakuisisi akuntansi dicatat sebagai nilai wajar. Terus lanjut ke kepentingan non pengendalian. Pada PP 23 itu menyebutkan bahwa pemilik pihak diakuisisi hukum yang tidak memiliki kendali itu dicatat sebagai kepentingan non pengendali yang mewakili bagian mereka atas aset bersih pengakuisisi akuntansi. Nah, dalam PP 24 itu juga menjelaskan bahwa aset dan liabilities pihak yang diakuisisi hukum diukur berdasarkan nilai tercatat sebelum kombinasi sehingga laporan konsolidasi itu tetap menggunakan nilai buku lama. Lanjut ke laba per saham. Jadi dalam PP 25 itu mengatur bahwa struktur ekuitas dalam laporan konsolidasi itu mencerminkan modal pihak penerbit saham termasuk jumlah saham beredar setelah kombinasi bisnis. Terus untuk PP 26 itu menjelaskan bahwa laba per saham itu dihitung dengan menggunakan jumlah rata-rata saham beredar pihak penerbit saham. Nah, meskipun isi laporan mencerminkan pengakuisisi akuntansi. Terus untuk PP 27 ini menjelaskan bahwa menambahkan bahwa laba per saham untuk periode komparatif juga harus disajikan kembali berdasarkan jumlah saham pihak penerbit efek. Lanjut ke aset tak berwujud. Nah, jadi dalam PP 31 itu menjelaskan bahwa aset tak berwujud itu diakui terpisah dari goodwill apabila memenuhi kriteria dapat diidentifikasikan. Nah, PP 32 itu juga memberikan contoh aset tak berwujud seperti lisensi, hak paten, hak siar, atau kontrak pelanggan yang bisa diakui walaupun tidak dapat dijual secara terpisah. Nah, terus untuk PP 33 itu menegaskan bahwa kriteria pemisahan yaitu aset dianggap dapat dipisahkan jika bisa dialihkan, dijual atau disewa secara individu atau jika muncul dari hak kontraktual atau hukum meskipun tidak dapat dipindahkan. Terus untuk PP 34 itu menjelaskan bahwa apabila pengakuisisi memperoleh kembali hak yang sebelumnya pernah diberikan seperti lisensi atau kontrak, maka hak tersebut diakui sebagai aset terpisah dengan mengukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lanjut ke hak yang diperoleh kembali. Nah, jadi dalam PP 35 sampai PP 36 itu menjelaskan jika pihak pengakuisisi itu memperoleh kembali hak yang dulunya pernah diberikan kepada pihak yang diakuisisi, maka hak tersebut itu diakui sebagai aset tak berwujud teridentifikasi. Nah, nilai itu diukur sesuai standar. Nah, tidak boleh asal lebih tinggi dari nilai pasar. Lanjut ke kumpulan tenaga kerja dan item lain tak teridentifikasi. Oke. Masuk ke kumpulan tenaga kerja dan item lain yang tidak teridentifikasi. Nah, pada PP 37 itu menjelaskan bahwa tenaga kerja atau kumpulan karyawan dalam perusahaan yang diakuisisi itu tidak boleh dianggap sebagai aset teridentifikasi. Nah, nilainya itu tidak bisa dipisahkan atau diukur sendiri sehingga dimasukkan ke dalam goodwill. Terus dalam PP 38 itu menjelaskan bahwa aset tak berwujud lain yang tidak memenuhi syarat pengakuan, misalnya tidak bisa diukur dengan andal, juga akan digabungkan ke dalam goodwill.
Terus untuk PP 39 setelah proses kombinasi bisnis selesai, aset tak berwujud yang berhasil diakui harus mengikuti aturan PSAK 19 tentang aset tak berwujud dengan non pengendalian. Nah, dalam PP 40 itu menjelaskan jika ada aset dengan arus kas yang sangat tidak pasti, misalnya hasil litigasi atau gugatan hukum, maka aset itu tidak dipisahkan melainkan tetap dimasukkan ke goodwill. Terus untuk PP 21 itu menjelaskan bahwa aset berupa sewa operasi diukur sesuai aturan yang berlaku dalam PSAK sewa. Nah, jika tidak boleh dinilai seenaknya. PP 42 itu menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki aset yang tidak dipakai sesuai tujuan pasar, maka aset itu tetap harus dinilai dengan nilai wajar di perusahaan. Terus untuk PP 43 sampai PP 45 itu menjelaskan bahwa kepentingan non pengendali seperti pemegang saham minoritas itu perusahaan boleh memilih dua metode pengukuran, yaitu dengan nilai wajar penuh atau berdasarkan proporsi kepemilikan terhadap aset neto pihak yang diakuisisi. Lanjut, goodwill dan keuntungan pembeli diskon. Nah, dalam PP 46, goodwill itu dihitung sebagai selisih antara imbalan akuisisi yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Terus untuk PP 47 dan sampai PP 48 itu menjelaskan bahwa dalam kasus kombinasi bisnis di mana entitas itu tidak memiliki kendali mayoritas, maka goodwill tetap dihitung dengan dasar nilai wajar kepemilikan ekuitas. Lanjut ke mengatur bagian transaksi kombinasi bisnis. Nah, jadi dalam PP 50 menjelaskan bahwa imbalan atau pembayaran yang sebenarnya bukan bagian dari kombinasi bisnis, misalnya pembayaran jasa konsultan, pengacara, atau pihak ketiga itu tidak boleh dimasukkan ke harga akuisisi, itu dicatat sebagai biaya jasa. Terus untuk PP 51 sampai PP 52 itu menjelaskan bahwa jika sebelum kombinasi ada hubungan antara sengketa kontrak yang diselesaikan, misalnya kontrak lama yang diputuskan, maka transaksi itu harus dicatat terpisah dari akuisisi, bukan dianggap sebagai bagian dari harga beli perusahaan. Nah, masuk ke kesempatan untuk pembayaran kontingensi karyawan atau pemegang saham. Nah, jadi dalam PP 53 sampai PP 54 itu menjelaskan bahwa jika ada pembayaran yang diberikan kepada karyawan atau pemegang saham lama, maka hanya bisa dianggap sebagai imbalan akuisisi bila tidak terkait dengan jasa masa depan. Nah, jika ternyata masih terkait jasa atau pekerjaan di masa depan, maka pencatatan itu harus masuk sebagai biaya gaji atau kompensasi. Terus untuk PP 55 itu menjelaskan bahwa jika saham memiliki karyawan pihak yang diakuisisi ditukar dengan saham pihak pengakuisisi. Nah, pencatatannya itu dilakukan sebagai bentuk kompensasi, bukan sebagai bagian dari harga akuisisi. Selanjutnya lanjut ke PP 56 sampai PP 61 itu menjelaskan bahwa segala bentuk imbalan yang berbasis saham itu diukur sesuai PSAK 102 yang menjelaskan bahwa bagian imbalan yang berkaitan dengan jasa karyawan di masa depan itu tidak dianggap sebagai harga akuisisi tetapi dicatat sebagai beban kompensasi karyawan. Nah, artinya hanya imbalan yang murni untuk akuisisi yang bisa diakui dalam harga pembelian. Terus untuk PP 62 sampai PP 62B itu menjelaskan bahwa jika terjadi transaksi yang berbasis saham di mana nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar pasar, maka selisihnya itu tidak boleh dianggap sebagai bagian dari harga akuisisi. Selisih itu tersebut harus dicatat sebagai biaya kompensasi, bukan sebagai imbalan kombinasi bisnis. Nah, PP 63 itu menjelaskan bahwa selain pasal 103, ada standar lain yang mengatur akuntansi atas aset dan liabilities setelah kombinasi bisnis. Contohnya kayak PSAK 19 238, PSAK 48 236, PSAK 46 212, PSAK 53102, PSAK 4110. Oke, selanjutnya masuk ke pengungkapan. Nah, jadi pihak pengakuisisi itu wajib menjelaskan secara rinci transaksi akuisisi yang dilakukan di laporan keuangan. Nah, dalam PP 64, pengakuisisi itu harus memberikan informasi yang wajib diungkapkan, contohnya seperti nama, tanggal akuisisi, presentasi ke pemilik alasan melakukan akuisisi, timbulnya goodwill, nilai wajar dan liabilities yang diperoleh secara terpisah, rincian imbalan yang diberikan, jika ada pembayaran bersyarat, terus piutang pihak yang diakuisisi, jumlah goodwill yang dicatat, transaksi yang dicatat terpisah dari akuisisi, dan lain-lain. Terus untuk PP 65 itu menjelaskan bahwa kalau misalnya ada banyak kombinasi bisnis itu bisa disajikan gabungannya. Terus untuk PP 66 itu menjelaskan kalau misalnya yang belum selesai. Terus untuk PP 67 itu menjelaskan kalau kombinasi bisnis material mengungkapkan lebih detail, contohnya seperti alasan akuisisi, aset dan liabilities yang diakui, dan penyesuaian nilai.
Oke, selanjutnya masuk ke contoh ilustrasi. Jadi dari CI01 itu menjelaskan bahwa akuisisi terbalik adalah kondisi ketika sebuah perusahaan kecil kayak B sebenarnya itu mengambil alih perusahaan besar yaitu A. Nah, meskipun secara hukum tampaknya A itu membeli B, tapi sebenarnya itu B yang mengakuisisi A. Nah, di CI02 itu terdapat laporan posisi keuangan dari entitas A dan entitas B sebelum adanya kombinasi bisnis. Terus untuk CI03 itu menjelaskan bahwa misalnya kayak perusahaan A yang besar dan terdaftar di Bursa Efek itu setuju membeli perusahaan B yang lebih kecil. Nah, namun A ini membayar dengan menerbitkan saham baru untuk pemegang saham B. Nah, sehingga setelah transaksi pemegang saham B ini justru menguasai 60% kepemilikan secara hukum. A ini membeli B, tetapi secara akuntansi justru B ini dianggap membeli A. Terus untuk CI04, nah untuk menjaga keseimbangan kepemilikan, B ini harus menerbitkan 40 saham baru sehingga total saham itu menjadi 100, di mana 60 saham itu tetap dimiliki pemegang saham B dengan nilai wajar yaitu sebesar 1.600. Terus untuk CI05 itu menjelaskan bahwa nilai imbalan yang dialihkan diukur itu berdasarkan harga saham A karena lebih andal dibandingkan saham B. Nah, dalam kasus ini 100 saham A itu dikalikan harga per saham yaitu 16. Nah, menghasilkan nilai yaitu 1.600. Terus di CI06 itu menjelaskan bahwa selisih dari nilai imbalan yang secara efektif dengan nilai aset dan liabilities yang teridentifikasi itu akan dialokasikan ke goodwill. Nah, di sini contohnya yaitu 1.600 dengan nilai aset dan liabilities yaitu 1.300, di mana selisihnya itu 300 akan diselisihkan ke goodwill. Terus untuk CI06 yaitu laporan itu berisi laporan posisi keuangan konsolidasi setelah kombinasi bisnis. Terus untuk CI08 itu adalah jumlah ekuitas konsolidasi setelah akuisisi terbalik dihitung dengan jumlah ekuitas B sebesar 600 dengan imbalan yang dialihkan sebesar 1.600. Nah, sehingga totalnya itu 2.200. Nah, namun dalam laporan keuangan konsolidasi, struktur entitas tetap mengikuti entitas induk secara hukum yaitu A. Nah, isi dari CI09 sampai CI10 itu menjelaskan bahwa untuk menghitung laba per saham atau EPS, laba B itu sebelum akuisisi tetap dipakai. Nah, misalnya kayak laba B tahun 2025 adalah 600. Nah, maka EPS itu disajikan kembali dengan dasar jumlah saham setelah akuisisi terbalik. Nah, hasilnya laba per saham tahun 2025 adalah 600 dibagi 1.500 atau 4 perak. Terus masuk ke CI11 sampai CI12 itu menjelaskan bahwa jika tidak semua saham B itu ditukar dengan saham A, maka kepemilikan itu bakal berubah. Contohnya jika hanya 56 dari 60 saham B yang ditukar, maka A hanya menerbitkan 140 saham. Sehingga kepemilikan pemegang saham B itu menjadi 58,3%. Nah, nilai imbalannya itu tetap sama yaitu 1.600. Terus untuk CI13 sampai CI15 itu menjelaskan bahwa saham yang tidak diukur itu akan menjadi kepentingan non pengendalian yaitu KNP. Nah, dalam contoh ini yaitu 400 dari 60 saham B itu tidak ditukar sehingga menghasilkan KNP sebesar 6,7%. Nah, KNP ini dihitung sebagai bagian dari aset neto sebelum kombinasi yaitu 134. Nah, nilai 134 ini terbagi menjadi bagian dari saldo laba B yaitu 93,8 dan bagian dari ekuitas B yaitu 40,2. Selanjutnya masuk ke aset tak berwujud pemasaran di mana CI16 sampai CI17 itu menjelaskan bahwa menurut PSAK 103, aset tak berwujud itu diakui jika timbul dari hak kontraktual atau hukum atau jika dapat dipisahkan dari entitas. Jadi ada dua dasar pengakuan yaitu berbasis kontrak dan berbasis pemisah. Terus untuk CI18 sampai CI19 itu menjelaskan bahwa aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran biasanya itu digunakan dalam promosi atau penjualan. Itu contohnya seperti merek dagang, nama dagang, merek jasa, merek kolektif dan tanda sertifikasi itu merupakan kualitas atau keaslian dari produk. Terus untuk CI20 sampai CI21 itu menjelaskan bahwa jika merek dagang atau nama dagang dilindungi hukum, maka aset tersebut itu dapat diakui terpisah dari goodwill. Nah, dalam praktik pemasaran istilah brand itu biasanya mencakup sekelompok aset seperti nama brand, resep, formulasi yang dianggap sebagai satu aset itu jika masa manfaatnya sama. Terus untuk CI20 sampai CI21 itu menjelaskan bahwa jika merek dagang atau nama dagang dilindungi hukum, maka aset tersebut dapat diakui terpisah dari goodwill. Nah, dalam praktik pemasaran, istilah brand biasanya itu mencakup sekelompok aset seperti nama dagang, resep, atau formula yang dapat dianggap sebagai satu aset jika masa manfaatnya sama. Terus untuk CI22 itu menjelaskan bahwa selain yang saya jelaskan tadi di atas, itu nama domain internet juga merupakan aset tak berwujud yang berbasis kontraktual karena terdaftar terresmi, unik, dan bisa diperpanjang.
masuk ke aset tak berwujud terkait pelanggan. Nah, di CI23 itu menjelaskan contoh-contoh aset tak berwujud yang terkait dengan pelanggan. Contohnya kayak daftar pelanggan, daftar pesanan atau produk yang belum terpenuhi, kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan terkait, dan hubungan pelanggan non-kontraktual. Terus untuk CI24 itu aset tak berwujud juga dapat berasal dari pelanggan, misalnya kayak daftar pelanggan yang berisi nama, kontrak, riwayat pembelian, atau informasi demografis. Nah, daftar ini itu dapat diperjualbelikan sehingga memenuhi kriteria sebagai aset tak berwujud yang dapat dipisahkan. Terus untuk CI25 sampai CI26 itu menjelaskan bahwa selain yang saya jelaskan tadi di atas daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi juga termasuk aset kontraktual meskipun pesanan bisa dibatalkan. Nah, kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan juga memenuhi kriteria kontraktual walaupun kontraknya itu mungkin tidak bisa dipindahkan secara bebas. Terus untuk CI27 sampai CI28 kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan itu bisa menjadi dua aset yang berbeda karena umur ekonomi dan pola penggunaannya bisa berbeda. Nah, bahkan hubungan pelanggan itu bisa timbul tanpa kontrak resmi, misalnya dari hubungan rutin atau komunikasi langsung dengan pelanggan. Terus untuk CI29 itu menegaskan kembali bahwa daftar pesanan yang timbul dari kontrak adalah hak kontraktual dan jika entitas punya hubungan dengan pelanggan melalui kontrak tersebut, maka hubungan pelanggan juga dianggap sebagai aset kontraktual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nagwa Amel Salsabila dengan NIM 2023-50311. Kita membahas tentang aset tak berwujud. Nah, contoh ini menjelaskan pengakuan aset tak berwujud yang terkait dengan kontrak pelanggan dan hubungan pelanggan dalam kombinasi bisnis. Yang pertama itu yang A, PP mengakuisisi PS yang memiliki kontrak 5 tahun dengan pelanggan. Nah, jadi intinya ini kontrak ini tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan dengan hubungan pelanggan. Jadi selain kontraknya sendiri, hubungan dengan pelanggan yang sudah terbangun juga dianggap punya nilai ekonomi dan diakui sebagai aset tak berwujud. Yang kedua ini PS menjual dua jenis barang, alat olahraga dan elektronik dengan kontrak eksklusif hanya untuk alat olahraga aja. Jadi hubungan pelanggan dengan alat olahraga jelas kontraktual, tapi hubungan pelanggan dengan elektronik itu perlu dinilai terpisah. Yang artinya tidak semua hubungan pelanggan bisa melakukan langsung diakui. Harus dilihat apakah secara hukum dan ekonomi bisa dianggap aset sendiri. Yang ketiga, DPS tidak memiliki kontrak tertulis, tetapi 60% pelanggan adalah pelanggan tetap dan pesanan rutin. Jadi walau tidak ada kontrak ya, hubungan pelanggan yang terus berulang bisa diakui sebagai aset tak berwujud karena hubungan jangka panjang yang rutin dianggap punya nilai bisnis dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya, PP mengakuisisi perusahaan asuransi dengan kontrak polis 1 tahun yang tidak dapat dibatalkan. Intinya, kontrak polis itu tidak bisa dibatalkan sehingga hubungan dengan pemegang polis dianggap kontraktual. Jadi hubungan pelanggan asuransi diakui sebagai aset tak berwujud dan nanti penurunan nilainya akan diatur oleh PSAK 236 dan juga PSAK 328. Selanjutnya adalah tentang hubungan pelanggan non kontraktual. Jadi hubungan pelanggan dari kombinasi bisnis tanpa kontrak dapat diidentifikasikan sebagai alat tak berwujud jika dapat dipisahkan. Contohnya dari aset tak berwujud terkait dengan seni. Jadi berarti itu kalau ada perusahaan lain yang bisa menjadi jual atau memindahkan hubungan pelanggan serupa, berarti hubungan itu punya nilai dan bisa diidentifikasikan terpisah. Nah, di sini itu ada drama, opera, dan balet yang kontraktual, terus juga ada aset-aset lainnya. Jadi aset terkait seni yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis teridentifikasi jika aset tersebut timbul dari hak kontraktual atau hukum sebagai contoh aset yang timbul dari hak cipta. Gue lagi bikin video juga aja. Aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ini adalah aset tak berwujud berbasis kontrak mempersembahkan dari hak yang timbul dari kesepakatan kontraktual. Jadi aset ini tuh muncul dari hak-hak yang diatur dalam kontrak seperti lisensi, perjanjian waralaba, kontrak jasa, izin usaha, atau hak siar. Artinya setiap kesepakatan tulis yang memberikan hak ekonomi di masa depan bisa diakui sebagai aset tak berwujud. Jadi kalau isi kontraknya disembunyikan, maka diakui sebagai liabilitas kewajiban bukan aset. Nah, selanjutnya kontrak jasa pelayanan, misalkan kontrak jasa pelayanan hipotek. Jadi kontrak jasa keuangan seperti jasa pelayanan hipotek termasuk aset tak berwujud berbasis kontrak. Tapi jasa ini baru bisa diakui sebagai aset tersendiri kalau bisa dipisahkan dari aset keuangan yang mendasarinya. Misalkan kalau jasa itu bisa dijual atau dibeli secara terpisah. Nah, selanjutnya itu adalah kontrak tenaga kerja. Jadi kalau jasa melekat langsung pada aset keuangan seperti pinjaman hipotek atau tagihan kartu kredit tidak diakui sebagai aset tak berwujud terpisah karena nilainya sudah termasuk dalam nilai aset keuangan. Nah, selanjutnya itu adalah kontrak tenaga kerja. Jadi kalau kontrak tenaga kerja ini bisa menjadi aset tak berwujud kalau memberikan manfaat lebih bagi pemberi kerja. Misalkan gaji atau kondisi kerja lebih menguntungkan dibandingkan harga pasar. Selanjutnya adalah hak guna. Jadi hak guna ini mencakup izin usaha izin untuk melakukan pengeboran menggunakan air, udara, lautan atau trayek transportasi. Jadi hak ini tuh dihitung terpisah dari goodwill dan bisa diakui sebagai aset tak berwujud kalau memberikan manfaat ekonomi yang jelas. Selanjutnya adalah aset tak berwujud berbasis teknologi. Nah, jadi di sini tuh teknologi dipatenkan, perangkat lunak, terus teknologi tidak dipatenkan, database itu termasuk dengan kontraktual dan juga non kontraktual. Jadi teknologi yang punya perlindungan hukum seperti paten atau hak cipta diakui sebagai aset tak berwujud kontraktual, sedangkan yang belum dipatenkan bisa masuk non kontraktual. Selanjutnya adalah perangkat lunak komputer dan Maxwork. Jadi perangkat lunak software ini program komputer yang dilindungi hukum atau paten atau hak cipta memenuhi syarat sebagai aset tak berwujud kontraktual. Untuk disampaikan contohnya seperti pendidikan hukum seperti program berorganisasi bisa diakui sebagai aset tak berwujud karena nilainya diatur dalam kontrak.
Selanjutnya adalah pembahasan dengan perangkat lunak, komputer, dan Word. Tadi sudah kita bahas, sekarang masuk ke database termasuk TikTok Plans. Jadi database ini kumpulan informasi elektronik. Kalau database dilindungi hak cipta dia termasuk aset tabujut kontraktual. Tapi kalau nggak dilindungi hukum, asal bisa dipisahkan dan punya nilai ekonomi, tetap bisa diakui sebagai aset tabujut non kontraktual. Nah, kalau title plans ini bisa catatan historis hak tanah karena bisa dibeli, dijual, atau dilisensikan. Jadi title plans ini bisa diakui sebagai aset tabujut kalau memenuhi kriteria bisa dipisahkan di perusahaan. Selanjutnya adalah database termasuk title plans. Sudah, kita lanjut ke rahasia dagang. Seperti formula, proses, dan resep rahasia. Jadi rahasia dagang itu informasi rahasia yang bersifat ekonomi. Seperti resep atau formula. Kalau di hukum asetnya kontraktual, tapi kalau tidak, tapi bisa dipisahkan dan punya nilai ekonomi, itu bisa diakui sebagai aset tak berwujud. Nah, selanjutnya ini adalah pengukuran NCI. Jadi contoh berikut itu menunjukkan pengukuran komponen NCI pada tanggal akuisisi dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya adalah pengukuran NCI termasuk saham preferen. Jadi saham preferen tersebut memberikan hak atas dividen tertentu, artinya pemegang saham dapat bagian laba tetap. Namun mereka tidak punya hak istimewa dan dalam likuiditas perusahaan. Jadi PP ini memperoleh seluruh saham biasa dari PS. Akuisisi ini memberikan PP kontrol atas PS. Tanggal akuisisi nilai wajar dari saham preferen adalah 120. Jadi menurut PSAK 103 adalah paragraf 19, pengakuisian wajib mengukur non-controlling interest atau NCI berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan juga proporsi kepemilikan terhadap aset pihak yang diakuisisi. Jadi tujuan itu di laporan keuangan itu mencerminkan nilai sebenarnya dari bagian kepemilikan yang tidak dikendalikan oleh pihak pengendali. Jadi kepentingan itu mengendalikan yang terkait saham preferen PS tidak memenuhi syarat pengukuran menurut PSAK 103. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang variasi pertama. Jadi setelah likuidasi, saham preferen itu kan memberikan hak atas aset yang tersisa untuk pembelian. Jadi nilai wajar saham preferen itu saat diakuisisi ada 160. Jumlah aset neto yang diakui sebagai saham preferen adalah 140. Nah, selanjutnya adalah variasi kedua. Nah, PES ini menunjukkan opsi saham untuk remunerasi karyawan. Opsi saham diklasifikasikan sebagai ekuitas dan vesper pada tanggal akuisisi. Dengan nilai pasar opsi saham itu 200. Opsi saham tetap berlaku, PP tidak menggantikan opsi tersebut. Selanjutnya itu keuntungan dari pembelian dengan diskon. Jadi PES itu memberikan opsi saham untuk remunerasi karyawan. Opsi saham ini diklasifikasikan sebagai ekuitas dari vested pada tanggal akuisisi. Jadi nilai pasar saham itu sama dengan 200, opsi saham tetap berlaku, PP tidak menggantikan opsi tersebut. Sesuai PSK 103 paragraf 9, opsi dapat saham diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi, kecuali jika PSAK itu Indonesia menentukan metode pengukuran lain. Jadi PSAK 103 ini pada paragraf 30, pengakuisisian mengukur instrumen ekuitas sesuai dengan transaksi pembayaran dari pihak yang diakuisisi. Jadi pengakuisisian ini diukur dengan kepentingan mengendalikan yang terkait opsi saham berdasarkan nilai pasar yaitu 200. Oke, selanjutnya di sini tuh ada jumlah aset yang teridentifikasi oleh PS, jadi sekitar 200, dihitung dengan cara 250 dikurangi 50. Nah, lebih nilai wajar imbal yang ditambah nilai wajar kepentingan non pengendalian pada PS. Oleh karena itu, PP mengkaji ulang prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengukur aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih untuk mengukur nilai wajar baik kepentingan non pengendalian pada PS maupun imbal yang dialihkan. Setelah kaji ulang tersebut, PP memutuskan di bawah prosedur dan hasil pengukuran telah selesai, PP mengukur keuntungan dan pembeliannya ada di atas 80% kepentingan sebagai berikut. Nah, terus PP itu akan mencatat akuisisinya pada PS dalam laporan keuangan, konsolidasinya. Dengan di debitnya itu aset yang dapat diidentifikasikan yang diperoleh sebesar 250 dan di kredit itu ada kas sebesar 150, liabilitas yang diambil alih sebesar 50, keuntungan dan pembelian dengan diskon 8, ekuitas kepentingan pengendalian pada PS 42. Nah, jika pengakuisian melalui pengukuran kepentingan pengendalian berdasarkan proporsi aset neto yang teridentifikasi, maka nilainya menjadi 40 dengan perhitungan 200 dikali 20%. Keuntungan pembelian dengan diskon 10, jadi 200 dikurangin 150 ditambah 40, jadi hasilnya 1. Oke, selanjutnya itu adalah periode pengukuran. Jadi, jika akuntansi kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, maka pengakuisian harus melakukan jumlah sementara selama pengukuran periode tersebut. Jadi, dilakukan penyesuaian atas informasi baru yang berkaitan dengan kondisi tanggal akuisisi. Nah, PSK 103 paragraf 49 itu berbunyi menyesuaikan selama periode pengukuran dianggap seperti akuntansi awal yang selalu selesai tepat pada tanggal akuisisi. Jadi, penyesuaian periode pengukuran tidak mempengaruhi laba rugi. Nah, selanjutnya itu PP itu mengakuisisi PS pada tanggal 30 September. Terus penilaian aset tetap belum selesai sampai laporan keuangan 31 Desember 2027. Jadi PP itu mengakui nilai sementara sebesar 30.000. Selesai dilakukan penilaian independen 5 tahun umur masa mantap tersisa, nilai wajar tersisa dengan 40.000. Nah, kemudian karena hasil penilaian baru keluar di 2028, PP harus menyesuaikan laporan tahun 2007 secara retrospektif. Jadi nilai aset tetap per 31 Desember 2007 naik sebesar 9.500. Nah, 10.000 itu selisih dari nilai wajar dengan 500 depresiasi tambahan untuk 3 bulan.
Nah, nilai goodwill berkurang 10.000 karena selisihnya berasal dari aset yang ternyata lebih tinggi nilainya. Beban depresiasi 2007 bertambah 500 penyusuaiannya karena nilai aset baru. Nah, selanjutnya, sesuai dengan PSAK 103 paragraf 67, PP wajib mengungkapkan bahwa dalam laporan tahun 2007 akuntansi kombinasi bisnis belum final karena penilaian aset tetap belum selesai. Dalam laporan tahun 2008, PP harus menjelaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan tersebut termasuk kenaikan nilai aset tetap 9.500, penurunan goodwill 10.000, dan kenaikan beban depresiasi sebesar 500. Nah, selanjutnya adalah penentuan bagian transaksi kombinasi bisnis, yaitu penyelesaian hubungan yang telah ada aset sebelumnya. Nah, PP itu membeli komponen elektronik dari PS melalui kontrak 5 tahun dengan harga tetap. Sekarang harga tetap itu lebih tinggi daripada harga pasar. Jadi PP itu rugi dibandingkan jika beli dari pemasok lain. Jika ingin menghentikan kontrak sebelum 5 tahun, maka si PP ini harus bayar denda sebesar 6 juta. Jadi saat akuisisi 3 tahun kontrak yang tersisa, PP membayar 50 juta untuk PS. Penilaian dengan wajar PS tersebut akan dipertimbangkan di dalam kontrak ini dibanding nilai yang akan dibayar oleh pihak lain. Selanjutnya itu dari total nilai wajar PS sebesar 8 juta terkait nilai wajar kontrak pasokan dengan PP, jadi 8 juta ini terdiri dari 3 juta dari harga pasar wajar dan 5 juta dari keuntungan kontrak. Jadi PS ini tidak mengakui aset atau liabilitas terpisah untuk kontrak ini. PP harus menghapus hubungan kontrak lama dan hanya mengakui aset liabilitas baru yang relevan setelah kombinasi bisnisnya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas, jadi PP itu akan mengalami kerugian sebesar 5 juta dari nilai kontrak pasokan yang sudah ada dengan PS. Nilai ini didapat dari sisi antara nilai penyelesaian kontrak 6 juta dan nilai kontrak yang tidak menguntungkan bagi PP. Karena kontrak itu tidak memberikan manfaat pada PP, maka kerugian tersebut dipisahkan dari transaksi akuisisi, tidak dihitung sebagai bagian dari harga beli. Jadi sementara bagian pada nilai pasar sebesar 3 juta dianggap bagian dari goodwill, karena itu mencerminkan nilai hubungan bisnis normal. Jadi jika sebelum akuisisi si PP ini sudah mencatat kewajibannya liabilitasnya sebesar 6 juta untuk kontrak itu, maka saat akuisisi terjadi penyesuaian, kerugian aktual ternyata cuma 5 juta. Berarti PP membayar lebih sedikit daripada kewajiban yang harusnya diakui sebelumnya. Jadi PP itu akan memperoleh keuntungan sebesar 1 juta dari hasil 6 juta dikurangi dengan 5 juta. Karena berhasil menyelesaikan kewajiban lama dengan biaya yang lebih rendah. PS itu punya kontrak kerja dengan direktur utama selama 10 tahun. Jika kontrak diakhiri sebelum waktunya, maka si PS ini wajib bayar pesangon sebesar 5 juta. Jadi ketika si PP mengakuisisi PS selama 8 tahun berjalan, dia itu masih aktif dan tetap menerima gaji sesuai kontrak. Jadi kontrak itu tetap berlaku dan berjalan seperti biasa, tidak berubah karena akuisisi. Dalam contoh ini, kontrak kerja dirut dibuat sebelum negosiasi akuisisi. Tujuan kontrak adalah untuk jasa dirut, bukan untuk mempengaruhi akuisisi. Maka pembayarannya itu sebesar 5 juta yang mungkin timbul dari kontrak tersebut tetap termasuk dalam metode akuisisi, bukan kewajiban baru, karena tidak ada bukti bahwa kontrak itu dibuat demi kepentingan PP sebagai pengakuisisi. Tapi kalau kontrak dirut itu dibuat atau dibuat selama negosiasi akuisisi atas saran PP, maka tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat pada PP. Jadi misalkan agar dirut lama kepada diganti pada orang PP. Jadi dalam siswa ini maka harus ada pembayaran sebesar 5 juta, bukan bagian dari harga akuisisi, tapi dicatat sebagai beban setelah kombinasi bisnis. Nah, dari gambar ini tuh penghargaan pengganti itu menjelaskan ilustrasi bahwa mengenai penghargaan pengganti yang harus dikeluarkan pihak pengakuisisi dengan mempertimbangkan apakah periode vesting sudah selesai sebelum kombinasi bisnis dan apakah karyawan masih harus memberikan jasa tambahan setelah akuisisi. Selanjutnya, nah ini ada contoh mengasumsikan bahwa seluruh penghargaan diklasifikasikan sebagai ekuitas. Jadi menegaskan bahwa seluruh contoh berikut itu mengasumsikan pada si penghargaan ini diklasifikasikan sebagai ekuitas. Nah, dalam contoh pertama, penghargaan pengganti sebesar 110 diberikan saat akuisisi untuk menggantikan penghargaan lama senilai 100 karena seluruh jasa telah diberikan sebelum akuisisi, tidak ada kewajiban jasa tambah setelahnya. Nah, dari jumlah tersebut 100 dialokasikan sebagai imbalan dalam kombinasi bisnis, sedangkan 10 sebagai beban remunerasi yang diakui segera setelah akuisisi karena tidak terkait dengan jasa tambahan. Nah, dalam contoh kedua ini, penghargaan pengganti diberikan dengan syarat karyawan harus tetap bekerja 1 tahun setelah akuisisi. Jadi nilainya 100 pada tanggal akuisisi dan beban kompensasi diakui selama periode jasa tambahan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah meskipun si karyawan ini itu menyelesaikan seluruh jasa sebelumnya karena penghargaan penggantinya mengisyaratkan 1 tahun jasa tambahan setelah akuisisi, maka sebagai nilai penghargaan diakui sebagai biaya remunerasi setelah kombinasi bisnis. Jadi nilai penghargaan sebesar 100 itu dibagi berdasarkan hasil periode vesting 4 tahun sebelum akuisisi dan 1 tahun sesudahnya. Nah, seperti berikut 80 dari hasil 4/5 dari yang diakui dan 20 itu 1/5 diakui sebagai biaya remunerasi. Nah, di contoh ketiga ini itu adalah kasus ini tuh mirip dengan tapi periode jasanya lebih panjang. Jadi karyawan di perusahaan lama baru menyelesaikan 2 dari 4 tahun vesting. Penghargaan pengganti dari perusahaan baru minta 2 tahun jasa tambahan setelah akuisisi agar vesting penuh. Artinya 2 tahun jasa sebelum akuisisi dianggap bagian dari imbalan akuisisi, 2 tahun jasa setelah akuisisi dianggap beban kompensasi pasca kombinasi. Nah, di sini tuh ada total periode vesting menjadi 3 tahun, 2 sebelum 1 sesudah. Jadi tadi kan 5 dia hasilnya 2/4 diakui sebagai imbalan, 2/4 juga diakui sebagai biaya remunerasi. Filsafat itu definisi bisnis. Jadi contoh-contoh dari paragraf 173 sampai 123 itu menghasilkan pedoman penerapan dalam paragraf
PP 07. Jadi PP 1 itu tentang definisi bisnis. Nah, jadi ada contoh akuisisi real estate. Skenario latar belakangnya itu kemudian pembeli membeli 10 unit rumah sewa. Tiap rumah berbeda desain, tapi resikonya itu sama. Tidak ada hewan lain atau proses yang dilakukan hanya properti. Nah, di skenario pertama itu penerapan persyaratannya. Jadi setiap rumah dianggap aset tunggal karena bangunan melekat pada tanah. Jadi semua unit memiliki sifat dan risiko serupa, nilai wajar total terkonsentrasi pada aset yang serupa. Kesimpulannya adalah akuisisi ini bukan bisnis, hanya pembelian aset properti. Jadi skenario kedua ini akuisisi kompleks perkantoran. Nah, sama seperti skenario 1, tapi pembelian kompleks perkantoran lengkap dengan kontrak jasa, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan. Tidak ada karyawan atau proses utama yang dialihkan, hanya kontrak layanan tambahan minor untuk menjaga properti tetap berfungsi. Nah, skenario kedua itu adalah penerapan persyaratan. Pembelian menilai bahwa unit dan kompleks perkantoran tidak serupa secara signifikan, berbeda risiko, skala operasi, dan pelanggaran, sehingga uji kontraseri opsional tidak terpenuhi. Maka pembelian harus memilih apakah rangkaian aktivitas dan aset memenuhi syarat minimum sebagai bisnis. Nah, di kriteria ini tuh ada yang tidak terpenuhi karena tidak ada tenaga kerjanya, dan juga ada proses yang dialihdayakan. Nah, di kriteria ini juga tidak terpenuhi karena proses tidak signifikan dan juga proses mudah diakses di pasar. Karena karakteristik PP 12C ini tidak termasuk, maka akuisisi ini bukan bisnis, hanya pembelian aset. Nah, di skenario ketiga ini latar belakang dan penerapan sama-sama seperti skenario kedua, tapi kali ini itu aktivitas dan asetnya juga mencakup karyawan, menolak penyewaan dan operasionalnya. Pembelian tidak menerapkan uji konsentrasi opsional dan menilai apakah rangkaian tersebut memenuhi atau tidak. Nah, selanjutnya ini rangkaian aktivitas dari aset yang diakui memiliki output berupa pendapatan dari sewa berjalan, sehingga pembelian menekan kriteria PP 12C. Nah, dari kriteria itu terpenuhi karena terdapat tenaga kerja terkoordinasi dengan keahlian dan pengalaman yang relevan untuk melaksanakan proses penyewaan, manajemen, dan pengawasan operasionalnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari B, akuisisi bakal obat. Jadi pada sekarang itu pembelian membeli entitas yang memiliki proyek penelitiannya untuk mengembangkan obat diabetes dan mencakup know-how, protokol, dan formulanya. Terus juga ada kontrol uji klinis yang bisa diperbarui tapi dapat diperoleh juga di pasar. Tidak ada karyawan, aset, dan proses lain yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu adalah pembelian menerapkan pengujian konsentrasi opsional. Jadi proyek 1 itu dianggap aset teridentifikasi tunggal karena bisa diukur sebagai alat individual, bukan kombinasi bisnis. Yang kedua itu nilai wajar teruji klinis yang terkonsentrasi pada proyek 1. Jadi keseluruhan wajarnya itu adalah yang dapat selanjutnya itu ada rangkaian aktivitas dan aset yang diakui memiliki output berupa pendapatan dari sewa berjalan, sehingga pembelian kriteria PP 12 itu. Nah, kriteria tersebut itu terpenuhi karena terdapat tenaga kerja terkoordinasi dengan keahlian dan pengalaman yang relevan untuk melaksanakan proses penyewaan, manajemen, pengawasannya. Nah, selanjutnya selanjutnya dapat contoh 3. Jadi di contoh ketiga ini, pembelian itu mengakui entitas biotech yang melakukan riset dan pengembangan obat melalui proyek aktif dan ilmuwan berpengalaman. Jadi entitas ini memiliki aset berwujud seperti kantor, lab, dan peralatan, tapi belum menghasilkan pendapatan meski punya nilai wajar yang tinggi. Nah, nilai wajar aset berkonsentrasi pada aset tunggal atau kelompok aset serupa, bukan kombinasi bisnis. Jadi kesimpulannya pengujian konsentrasi tidak terpenuhi, tetapi rangkaian aktivitas memenuhi syarat minimumnya. Nah, pembelian ini menilai proses yang diakuisisi meski tidak ada dokumentasi formal yang tenaga kerja terkoordinasi memiliki pengetahuan, komunikasi, dan juga pengalaman relevan atas proyek riset yang sedang berjalan. Nah, pembelian mulai memproses tersebut substansi meskipun belum menghasilkan output. Jadi proses itu penting untuk mengubah atau mengembangkan input menjadi output. Nah, input itu mencakup tenaga kerja yang berpengalaman, aset riset, dan juga input dan proses bersama-sama berkonsentrasi terhadap potensi menghasilkan output. Nah, kesimpulannya itu adalah proses substansi dan input yang diakuisisi secara signifikan untuk mendukung kemampuan menghasilkan output, sehingga aktivitas dan aset yang diakuisisi ditetapkan sebagai suatu bisnis. Nah, selanjutnya itu pembelian menilai apakah proses yang diakuisisi itu telah mencakup setiap proses meski tidak tergolong kombinasi. Tenaga kerja terorganisir memiliki pengetahuan, kepelinkan, dan juga kesimpulannya tenaga kerja terorganisir mampu menerapkan input menjadi output. Nah, pembelian mulai apakah proses yang diakuisisi bersifat substantif. Contoh proses penting untuk mengubah input menjadi output. Input mencakup tenaga kerja terorganisir dengan keterampilan pengetahuan yang diperlukan. Nah, proses dan input yang diakuisisi berkonsekuensi terhadap output. Aktif ini aset yang diakuisisi dengan sebagai suatu bisnis sesuai kriteria paragraf. Nah, akuisisi ini satu TP itu latar belakangnya adalah pembelian hanya membeli lisensi komunikasi, peralatan, dan gedung penyiaran, tidak mengakuisisi tenaga kerja, proses, atau aktivitas lainnya. Nah, penerapan persyaratan itu ada peralatan dan gedung bukan satu aset tunggal, terus juga lisensi aset teridentifikasi memiliki nilai wajar serupa, dan juga sehingga seluruh aset dianggap satu kelompok aset teridentifikasi. Nah, di sini contoh
Selanjutnya akuisisi pasar pabrik yang ditutup. Jadi dalam contoh akuisisi ini, stasiun televisi di entitas membeli penguasaan aset penyiaran dan penjual berupa lisensi komunikasi peralatan dan gedung kantor dan penyiaran tanpa mencakup proses tenaga kerja atau aktivitas penyiaran karena penjual telah mengidentifikasi kegiatan tersebut sebelum tanggal akuisisinya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peralatan dan gedung penyiaran merupakan aset identifikasi tunggal karena dapat dipindahkan tanpa menurunkan nilai signifikan. Lisensi merupakan aset tak berwujud yang berada pada kelas berbeda dari aset berwujud dan seluruh aset yang diakuisisi memiliki nilai wajib serupa sehingga dianggap sebagai satu kelompok aset teridentifikasi serupa. Selain itu, sedangkan aktivitas dan aset yang dilakukan tidak memiliki output serta tidak mencakup tenaga yang terkuantifikasi sehingga dalam memenuhi kriteria bisnis sesuai paragraf PP 12B. Dengan demikian, pemilihan menyimpulkan bahwa akuisisi tersebut bukan merupakan suatu bisnis, melainkan hanya akuisisi aset. Selanjutnya akuisisi stasiun televisi. Dalam contoh akuisisi fasilitas pabrik yang ditutup, entitas pembeli memiliki tanah bangunan dan peralatan terkait dengan nilai wajib peralatan dan fasilitas yang serupa. Pembeli yang mengambil alih karyawan untuk memenuhi hukum setempat, tetapi tidak ada proses atau konspirasi lain yang dilakukan karena pabrik telah berhenti memproduksi output sebelum tanggal akuisisi. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa peralatan dan fasilitas bukan aset teridentifikasi tunggal karena dapat dipindahkan tanpa penurunan nilai signifikan, bukan aset teridentifikasi serupa karena berada dalam kelas aset berbeda nilai wajar dan serupa sehingga dianggap sebagai satu kelompok aset teridentifikasi serupa. Selain itu, rangkaian aktivitas dan aset tidak memiliki output serta tidak ada input lain seperti persediaan atau kekayaan intelektual yang dapat dikembangkan atau dikonversi oleh tenaga kerja menjadi output. Oleh karena itu, akuisisi ini tidak dimenuhi kriteria bisnis serupa paragraf PP 12B sehingga pembeli menyimpulkan bahwa akuisisi tersebut bukan merupakan suatu bisnis melainkan hanya akuisisi aset. Nah, contoh itu merek. Jadi dalam contoh akuisisi merek ini pembeli memihak global atau produk besar kekayaan intelektual termasuk kontrak pelanggan, hubungan pelanggan, persediaan materi pemasaran, kontrak pasokan, bahan baku, peralatan khusus dan proses manufaktur dokumentasi. Nah, jadi tidak ada karyawan asal aset yang dialihkan. Nilai wajib aset teridentifikasi mencakup secara substansial seluruh nilai wajib bruto. Hasil pengujian menunjukkan aset tidak terfokus pada satu aset teridentifikasi tunggal sehingga pembeli menilai rangkaian aktivitas dan aset pembeli persyaratan minimum untuk dianggap sebagai bisnis. Nah, meskipun tidak ada tenaga kerja terorganisasi proses manufaktur dengan substantif karena input yang diperoleh secara istimewa mendukung kemampuan menghasilkan output. Oleh karena itu, pembeli menyimpulkan bahwa akuisisi ini merupakan suatu bisnis karena memenuhi kriteria proses substantif dan input yang bersama-sama berkontribusi signifikan dalam menghasilkan output. Selanjutnya contoh yang H, akuisisi portofolio pinjaman. Pada skenario pertama ini pembeli mengakui portofolio pinjaman hipotek perumahan dengan syarat ukuran dan peringkat risiko yang serupa, tidak ada karyawan, aset lain atau proses yang dilakukan. Hasil pengujiannya juga konsisten menunjukkan bahwa pinjaman yang diakui merupakan satu kelompok aset teridentifikasi serupa dan secara substansial seluruh nilai wajib bruto terkonsentrasi pada kelompok tersebut karena itu rangkaian aktivitas dan aset yang tidak dianggap sebagai suatu bisnis. Nah, pada skenario kedua ini pembeli mengakuisisi portofolio pinjaman komersial dengan syarat ukuran dan peringkat risiko yang berbeda secara signifikan, tidak ada karyawan, aset lain atau proses yang dialihkan. Dalam pengujiannya terdapat perbedaan signifikan dalam risiko dan karakteristik pinjaman. Oleh karena itu, rangkaian aktivitas dan aset ini boleh memenuhi persyaratan minimum untuk dikatakan sebagai suatu bisnis. Yang berikut adalah penjelasan dari kelompok 1 tentang materi PSAK 103. Terima kasih.